Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan mereview pergerakan saham hari Senin 2 Agustus 2021. Ini di dashboard saya tanggal 3 Agustus karena emang saya bikinnya dini hari ya. Kemarin malam itu mau bikin sudah capek sekali. Akhirnya ketiduran dan pagi-pagi bangun gini saya review. Ini semuanya untuk Anda. Jadi ini bisa kalian lihat supaya kalian punya perspektif gitu ya. Karena saham yang bergerak positif biasanya akan cenderung positif, dan sebaliknya saham yang bergerak yang tidak bergerak atau sideways seperti ini ya, sampai di sini kan nggak ada gerakan ya. Ya buat apa Anda masuk di sini gitu. Setelah mulai pergerakan naik seperti ini, nah berlanjut kan. Nah ini berhenti lah, berlanjut. Nah, dinamis gitu. Memang kita harus akhirnya melihat support dan resistennya. Tapi support dan resisten sebetulnya kalau kalian perhatikan, lihat ada similaritas antara satu saham dengan saham lainnya. Itu sebabnya saya selalu bandingkan per grup ya. Tiap grup itu ada 5. Jadi ini NDPR, HDR, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke 20 saham yang paling tinggi kenaikannya. Ini adalah saham yang paling tinggi kenaikannya Senin 2 Agustus kemarin. Kita lihat INDPR 35%, sangat tinggi sekali. Ini sudah menyentuh arah kemungkinan besar. HDFA 31, KPLV 24. Ini tidak saya sorting berdasarkan, tidak saya kasih batasan kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasarnya 0%. Jadi ini saham grup pun masuk di sini. Kalian boleh capture ya atau pause untuk melihat saham-saham ini, dan kalian nanti bisa mengira-ngira kira-kira saya pilih yang mana gitu. Oke, tapi saya tidak menganjurkan Anda melihat yang ini. Kita geser sedikit yang kapitalisasi pasarnya di atas 500. Ini di filter. Nah, ini lebih perusahaannya lebih sedikit perusahaan guremnya. Ada DFA, BABP, CSM, dan FIS, BRMS, PAM, dan sebagainya. Kemudian kita ke menu utamanya saja. Menu utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang tadi itu bisa kalian pause ya untuk yang di atas 400 meter. Kalau kalian penasaran mau lihat sahamnya ya itu. Sekarang ini yang utama. Saya selalu memilih saham yang di atas 1 triliun. Kenapa? Karena ini lebih konsisten kenaikannya gitu. Maksudnya ya ada koreksi tapi tidak sangat fluktuatif gitu. Kita lihat ada HDFA, KPLV di peringkat 5 yang 1 triliun pun masih 17,52%. Jadi cukup bagus sekali. Kemudian 10,42, kemudian 7,22, kemudian 5,59. Kita cek sekarang kenaikannya. Ini sudah saya urutkan berdasarkan kenaikan harian kan. Tapi gimana performa mereka dalam 1 minggu terakhir. Nah, HDFA ternyata naiknya baru 36. Jadi emang ini baru-baru naik aja HDFA. KPLV 37. Yang tertinggi KPLV ini ya secara mingguan tadi. Berdasarkan kenaikan hariannya. Jadi 37, 36 ini. Kalau kita cek lagi gimana performa 20 besar ini di bidang di 30 hari. Nah, ini tetap saja yang leading ini DSSA, HDFA, KPLV. Ingat tadi itu yang 1 minggu 37, yang 1 bulan 65. Jadi nggak ada pergerakan lurus, selalu fluktuatif. Jadi kalian bisa lihat di sini. DFA itu biru seperti ini.
memang naik, tapi ya seperti ini. Lihat nih kenaikannya 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut. Ini malah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setengah bulan kenaikannya. Hampir 3/4 hari bulan ya. Jadi inilah pentingnya kalian melihat seperti ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini di 66 bulannya seperti apa? Ternyata 6 bulannya sini. Yang konsisten naiknya itu KBLV, dan yang naiknya secara 6 bulan paling signifikan tuh BABB, Bank MNC Bank ya. MNC Bank 784%. Oke. Sekarang kita lihat grafiknya per grup ya. Ini kan HDFA itu yang biru, kalian perhatikan. Dia sempat naik di awal Juni sebentar, kemudian terkoreksi dan mulai kenaikannya lagi. Yang kalian perhatikan, coba lihat 2 hari ini, Senin kemarin tuh rata-rata yang pernah naik mulai naik. Kenapa? Karena ya ada optimisme lockdownnya atau SBB-nya itu dilepaskan, otomatis COVID-nya menurun dan ekonomi mulai bergerak. Dan mereferensi pada India yang pertumbuhannya sekarang ini diprediksi oleh Bank Dunia akan melejit setelah COVID. Indonesia pun saya percaya juga akan melejit. Begitu pembatasan sosial dilonggarkan, maka ekonomi praktis akan sangat cepat menuju ke normalnya. Karena memang sebenarnya yang tidak terjadi kerusakan secara fundamental, hanya ekonominya direm saja. Kemudian kita lihat di grup 2 ya. Ini kalau kalian perhatikan, mana yang menarik? Bank MNC ini memang sudah terlalu tinggi. Kita lihat dulu grup 2 nya, grafiknya seperti apa. Grup 2, nah DSSA, Dian Swastika Sentosa Energi Batubara ini, BHIT, MNC Investama. Jadi ini Investasi Bank, kalau BHIT Investama. Kemudian FIS, Multi Agro Consumer. Kemudian BCAP, MNC Capital Indonesia. BRMS, Bumi Resources, ini saham ini cukup punya Bakri, ini cukup fluktuatif ya. BRMS yang hitam ini gara-gara siapa? Istrinya Adi Bakri ditangkap polisi narkoba, itu sahamnya ikut terkoreksi, padahal sebetulnya cukup bagus nih. BRMS dan Energi Mega Persada itu sebetulnya cukup bagus ya. Itulah pelajarannya kalau punya istri selebritis ya. Sibuk aja tiap hari selfie. Ujung-ujungnya tahulah. Kemudian di grup 2 ini ya, BHIT, FIS, BCAP, BRMS seperti ini. BRMS ini menurut saya cukup menjanjikan. Kemudian kita di grup kalau yang seperti ini ya, biru ini DSSA, Dian Swastika Energi Batubara itu. Dan kita di grup 3. Sambil kalian lihat
kalian bisa mereka-reka. Saya mau lihat yang mana ya. Nah, dengan adanya grafik ini kan kalian bisa lebih mantap membandingkannya, karena memilih saham sebetulnya emang juga membanding-bandingkan gitu loh, kayak membandingkan cari pacar gitu ya, cantik mana ya, cantik ini tapi goblok. Ya seperti itulah. Nah, seperti ini yang kuning ini BGTG. Nah, Bank Ganesha ini emang saya masuk ini. Ini emang BBYB sama BGTG itu memang terkait itu ya, soalnya apa? Itu loh, pinjaman online dulu. Begitu juga dengan adanya apa? Tokopedia dan sebagainya, aku laku, pinjaman-pinjaman gitu itu naik daun. Maksudnya omsetnya naik tanpa dia harus buka cabang. Kemudian ini masih lihat rata-rata hampir ada kemiripan kan. Di Mei mulai bergerak saham-sahamnya. Dari tadi kan ya. Kita cek sekarang di grup 4 ya. Grup 4-nya seperti apa? Grup 4-nya ini praktis nggak ada yang dipilih. Yang dipilih hanya MSCI ini, MNC Studio Internasional. Ini karena dapat kawasan berikat untuk pariwisata ya, di Lido sana. Cepat naik turun. Nah ini naiknya tinggi sekali 250%. Cuman setengah bulan ya. 3/4 bulan lah. Awal akhir Juni sampai awal Juli. Ini 6 bulan kan. Kemudian kita bandingkan supaya lebih mudah. Kita pilih yang HDFA. Mana lagi ya? Silakan ngomong. Kemudian kita pilih KPLV. KPLV itu karena Linknet ini, anak perusahaan ini mau dicaplok oleh Excel, Pro Excel itu ya, Excel Komindo, Excel Asiata, sorry. Kemudian cat 3 itu kita pilih mana ya enaknya. Bank MNC ini cukup bagus. BABB. Ini supaya kita bandingkan raksasanya, maksudnya yang naiknya tinggi. Kemudian kita lihat, ini bisa jadi memang pasarnya juga sudah terlalu over kenaikannya. BCAP ini satu grup, dia masih di bawah. BCAP ini penting menurut saya, capital invest namanya. Kemudian mana lagi ya, BRMS ini 34%. Ya saya bilang tadi nih, ini soalnya dia lagi develop pertambangan emas gitu, membuka lahan baru untuk tambang emas. Sekarang di 106 ini masih terlalu rendah menurut saya. Memang ini kan grupnya Bakri juga ya, kena yang saya bilang tadi, kena imbasnya istrinya Adi Bakri. Makanya kalau cari istri jangan yang cantik aja. Kemudian MIDI Pakuan ini properti masih sulit ya, pembatasannya masih terlalu banyak. BRMS Palm
kelapa sawit ini juga terlalu tinggi juga harganya. BRMS saya pilih. Nah, inilah grafiknya. Grafik yang saya pilih 5 itu ya. Kalian bisa simpulkan sendiri mau pilih yang mana. BABP dan BKEP ini sama-sama MNC Group ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri, yang banknya itu naik 277, yang capitalnya naik minus 2,26, yang hijau ini. Nah, silakan ini First Media ini berhubungan dengan link nggak muncul di sini. Link itu turun kayaknya, soalnya sudah terlalu naik kemarin. Dan link itu dibeli Excel, jadi yang dapat duit itu KBLV, bukan linknya. Linknya akan dapat duit lagi setelah Excelnya nanti suntik dana ke link net gitu. Oke, sampai di sini saja. Silakan Anda pause untuk melihat. Semoga ini menginspirasi besok bagaimana trading Anda besok. Sampai jumpa lagi di Gunawan BST. Doakan saya besok bisa posting lagi gitu, karena di masa Covid ini terus terang saja saya agak sibuk gitu ya. Beberapa saudara itu terkena Covid gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti ya repot sedikit lah. Ya namanya juga lagi kesusahan. Oke, thank you. See you next time.